Murid hamba-Mu Tuhan mengatakan firman-Mu yang juga ajaib. Terima kasih Bapak atas kepercayaan kepada kami semuanya. Saatnya kami membuka pikiran hati kami untuk menerima firman-Mu. Dalam nama Yesus Kristus Tuhan yang kami sembah dan berdoa bersyukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi. Selamat pagi. Lagu tadi itu menginspirasi saya. Kita nggak dibiarkan bergumul sendiri ya. Ya. Ini ada 3 tema saya jadikan jadi satu ya hari ini. Tema pertama adalah kita kepingin mati atau kepingin hidup. Ya. Ada saudara mau mati atau mau hidup tadi? Hidup. Mau hidup ya. Tapi kita harus melewati kematian dulu. Ya. Saya harus cerita dulu. Kalau saudara mau mati, temanya apa itu sekarang? Nanti setelah mau mati, mau hidup, ya kan? Harus hidup. Kalau saudara mau mati, ya, kita akan mengikuti suatu peraturan-peraturan perjanjian lama. Yang hal ini saudara jawab sendiri. Kira-kira perjanjian ini, kalau saudara lakukan, atau saudara bisa lakukan nggak? Kalau saudara mau mati, turuti perjanjian-perjanjian ini, ya. Ya, bagaimana kenapa saya ngomong kalau saudara mau mati, ikuti perjanjian. Kita baca satu-satu ya. Ini agak banyak firman-Nya ini. Ada suatu peraturan di perjanjian lama. Namanya tadi lagu tadi, Allah itu peduli dengan kita hari ini. Allah nggak meninggalkan kita. Ya. Perjanjian lama ditulis, ya, untuk menunjukkan kedahsyatan Allah bahwa Allah memilih bangsa Israel. Untuk apa sebetulnya berbagai peraturan ini diberikan? Kita baca satu persatu. Kalau kita mau mengikuti perjanjian lama, apakah kita akan mendapat kehidupan? Itu jawabannya sekarang. Saya tegaskan di sini. Kalau saudara mengikuti perjanjian lama, yang saudara dapatkan adalah suatu hukuman yang kita nggak bisa menghindari. Contohnya, Imamat 12 ayat 1 mengenai perempuan sesudah melahirkan. Kita jawab nih, tanya. Kita sambil tanya jawabnya. Imamat 12 ayat 1. Imamat 12 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa demikian. Katakanlah kepada orang Israel, apabila seorang perempuan bersalin dan melahirkan anak laki-laki, maka najislah ia selama 7 hari. Sama seperti pada hari-hari ia bercemar, kain ia najis. Ini bisa diterapkan sekarang. Kalau perempuan hamil melahirkan, dia najis 7 hari. Bisa diterapkan? Tidak bisa kan? Tapi ini firman. Kenapa ini ditulis? Oke, kita jawab ya. Ini tidak bisa diterapkan lagi hari ini. Kenapa? Karena Allah itu adalah Allah yang hidup. Ya. Allah itu mengikuti perkembangan zaman sekarang. Ya. Yang kedua, Imamat 15 ayat 19 sampai 20. Kita baca firman banyak ini. Imamat 15 ayat 19 sampai 20. Saudara pasti nggak pernah baca Imamat karena bosan ya. Makanya saya rangkum, ya. Saya rangkum beberapa kalimat-kalimat yang penting-penting. Imamat 15 ayat 19 sampai 20. Apabila seorang perempuan mengeluarkan lelehan dan lelehannya itu adalah darah dari auratnya, ia harus 7 hari lamanya dalam cemar kainnya, dan setiap orang yang kena kepadanya menjadi najis sampai matahari terbenam. Segala sesuatu yang ditidurinya selama ia cemar kainnya menjadi najis, dan segala sesuatu yang didudukinya menjadi najis juga. Kalau ada perempuan haid, mohon maaf ya, kalau menurut perjanjian lama, dia menajiskan tempat yang ditiduri najis, tempat duduknya najis, bisa diterapkan nggak ini? Coba, nggak bisa diterapkan lagi, ya kan? Kalau saudara melawan ini, apa hukumannya perjanjian lama? Pasti dimatikan, pasti dimatikan. Saudara baca nanti. Kalau kita melanggar suatu peraturan dan ketetapan perjanjian lama, pasti hukumannya jelas, dihukum mati. Kemudian Imamat 16 ayat 29 dan 30. Imamat 16, 29 dan 30. Imamat 16 ayat 29 sampai 30. Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu.
yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu kamu harus rendahkan diri dengan berpuasa, dan janganlah kamu melakukan suatu pekerjaan, baik orang Israel asli maupun orang asing yang tinggal di tengah-tengahmu. Karena pada hari itu harus diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Kamu akan ditahirkan dari segala dosamu di hadapan Tuhan. Bisa nggak ini diterapkan hari ini, saudara? Inilah yang harus menjadi ketetapan untuk selama-lamanya bagi kamu. Yakni pada bulan yang ketujuh, pada tanggal 10 bulan itu, ada suatu tanggal yang pasti, ya kan? Dicatat nih, ketetapan untuk selama-lamanya. Jangan melakukan segala suatu pekerjaan dan lain, baik orang Israel asli maupun orang asing. Karena pada hari itu diadakan pendamaian bagimu untuk mentahirkan kamu. Saudara menurut ini, ada nggak pada tanggal, menurut tanggal kalender Israel, pada bulan ke-7 tanggal 10 pernah kita lakukan? Coba. Nggak pernah lakukan, kan? Padahal ini firman. Kalau saudara nggak melakukan ini, saudara nggak tahu dari dosa. Ya kan? Ini firman jelas. Tapi kenapa firman ini nggak bisa kita lakukan hari ini? Nanti saya pelan-pelan ya, kita baca peraturan-peraturan yang sudah tidak relevan lagi hari ini. Imamat 19:21. Imamat 19:27 tadi. Imamat 19 ayat 27. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Oke. Saudara nggak boleh potong rambut lagi, ya. Janganlah kamu mencukur tepi rambut kepalamu berkeliling, dan janganlah engkau merusakkan tepi janggutmu. Apa yang terjadi hari ini? Kalau ini kita terapkan hari ini, saudara jadi orang-orang yang jenggotannya, ya, terus rambutnya gondrong, ya kan? Firman ini tidak bisa kita lakukan lagi hari ini. Ya. Yang kedua, Imamat 19 ayat 19. Mundur nih. Imamat 19 ayat 19. Kamu harus berpegang kepada ketetapanku. Janganlah kawinkan dua jenis ternak, dan janganlah taburi ladangmu dengan dua jenis benih. Dan janganlah pakai pakaian yang dibuat daripada dua jenis bahan. Bisa nggak diterapkan lagi ini? Ladang nggak boleh tanam ini. Ada biasanya orang desa itu ada padi sama apa ya? Pinggirnya gitu ya. Nggak bisa diterapkan lagi hari ini, ya kan? Dan pakaian kita nggak boleh dari dua jenis bahan. Jadi pakaian yang ada katun sama polyester nggak bisa dipakai. Saudara harus pakai pakaian linen satu jenis, katun tok. Kita nggak bisa hidup dengan masa-masa seperti ini. Ini kita kalau mau seperti ini namanya cari mati. Kenapa cari mati? Karena hukum-hukum Taurat mengatur kalau orang yang nggak nurutin pasti dihukum mati. Perintahnya jelas, kamu harus berpegang kepada ketetapanku, ya kan? Kita lakukan nggak? Enggak kan? Berarti kita ini kalau mengikuti ini kita sama mati, ya. Imamat 20 ayat 27. Imamat 20 ayat 27. Apabila seorang laki-laki atau perempuan dirasuk arwah atau roh peramal, pastilah mereka dihukum mati, yakni mereka harus dilontari dengan batu dan darah mereka tertimpa kepada mereka sendiri. Ada nggak orang-orang hari ini yang di gereja seperti roh peramal? Banyak kan? Kalau menurut perjanjian peraturan hukum Taurat, apa yang terjadi? Dilempari lagi. Sudah nggak bisa jalan lagi hari ini. Imamat 20 ayat 10. Ini sengaja saya baca supaya saudara tahu kalau mengikuti ini kita hari ini sudah baca di sini semua. Imamat 20 ayat 10. Bila seorang laki-laki berzina dengan istri orang lain, yakni berzina dengan istri sesamanya manusia, pastilah keduanya dihukum mati, baik laki-laki maupun perempuan yang berzina itu. Berarti hukum ini bisa diterapkan? Nggak bisa diterapkan karena apa? Di Indonesia ada pasal yang lain tentang pidana. Hukumannya bukan hukuman mati. Ada nggak orang-orang yang melakukan seperti ini hari ini? Banyak. Harusnya mereka tidak ada di gereja, sudah dihukum mati. Habis gereja, orang Kristen habis semua, ya.
Imamat 24 ayat 23 ayat 41. Imamat 23 ayat 41. Imamat 23 ayat 41. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan yang ketujuh kamu harus merayakannya. 42 ya. Di dalam pondok-pondok daun kamu harus tinggal 7 hari lamanya. Setiap orang asli di Israel haruslah tinggal di dalam pondok-pondok daun. Kalimat ini ekstrim kan kalimatnya. Kamu harus merayakannya sebagai perayaan bagi Tuhan 7 hari lamanya dalam setahun. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Dalam bulan ke-7 kamu merayakan. Pernah kita rayakan enggak? Enggak kan? Padahal ini ketetapan. Ya. Lain lagi, Imamat 24 ayat 8 dan 9. Ayat 8 dan 9. Imamat 24 ayat 8 dan 9. Imamat 24 ayat 8 sampai 9. Setiap hari Sabat ia harus tetap mengaturnya di hadapan Tuhan. Itulah dari pihak orang Israel suatu kewajiban perjanjian untuk selama-lamanya. Roti itu teruntuk bagi Harun serta anak-anaknya, dan mereka harus memakannya di suatu tempat yang kudus. Itulah bagian yang kudus baginya dari segala korban api-apian Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya. Pernah nggak di Sabat kita ini bawa roti sajian? Enggak bisa lagi kita lakukan, ya kan? Imamat 24 ayat 3. Mengenai minyak untuk lampu aja diatur. Ya. Imamat 24 ayat 3. Harun harus tetap mengatur lampu-lampu itu di depan tabir yang menutupi tabut hukum di dalam kemah pertemuan dari petang sampai pagi di hadapan Tuhan. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Bayangin, orang yang mengaku keturunan Harun harus mengatur lampu-lampu di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Kalau dia mengaku Harun, dulu itu kan ada namanya tabut perjanjian, ada tabutnya, makanya Allah mau tinggal di sana. Sekarang tabutnya nggak ada. Terus orang yang mengaku Harun, dia harus apa? Mengatur lampu-lampu yang di depan tabir yang menutupi tabut hukum. Ada perintah yang jelas. Itulah suatu ketetapan untuk selama-lamanya bagimu turun-temurun. Orang-orang yang merasa dirinya adalah imam menurut Harun perlakukan ini nggak bisa dilakukan lagi. Kenapa? Karena nggak ada tabutnya, lampunya juga nggak ada. Bilangan 5 ayat 17. Kita mau masuk ke bilangan 1. Ini berbagai peraturan yang kalau kita ngikuti bukannya hidup tapi mati kita. Bilangan 5 17. Bilangan 5 ayat 17. Lalu imam harus membawa air kudus dalam suatu tempayan tanah. Kemudian harus memungut debu yang ada di lantai kemah suci dan membubuhnya ke dalam air itu. Ini ada kejadian di sini, sudah baca lagi nanti ya. Kalau orang laki-laki cemburu, dia bisa ke imam. Dia bilang aku cemburu sama istriku. Imamnya bawa ini tadi debu, dikasih air, diminumkan ke istrinya. Kalau kamu nggak pernah laki-laki sama laki-laki lain, kamu lepas dari tutup. Tapi kalau kamu pernah dengan laki-laki lain, kamu akan aku tutup. Hanya gara-gara cemburuan seperti itu, laki-laki bisa minta imam. Tapi nggak dijawab, nggak disebutkan perempuannya boleh nggak cemburu. Nggak ada. Di mana letaknya perempuan sama laki-laki pada hari itu? Memang dulu perempuan dianggap tidak setara gendernya. Tapi sekarang bisa nggak didapatkan? Nggak bisa. Yang bisa menerapkan ini dukun, ya kan? Yang bisa minumkan air sama dijampi-jampi ya pakai dukun. Kita sudah bisa lagi hari ini menerapkan ini. Bilangan 8 ayat 1. Bilangan 8 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, Berbicaralah kepada Harun dan katakanlah kepadanya, apabila engkau memasang lampu-lampu itu, haruslah ketujuh lampu itu menerangi yang di sebelah depan kandil. Demikianlah diperbuat Harun. Di sebelah depan kandil dipasangkannya lah lampu-lampunya seperti yang diperintahkan Tuhan kepada Musa. Coba, lampu aja diatur. Pernah nggak di gereja atau di tempat yang namanya ada bait Allah, ada tabut perjanjian, dilakukan seperti ini hari ini?
nggak bisa dilakukan. Kenapa? Karena nggak ada takutnya. Peraturan ini ditulis, padahal ada tulisannya harus kamu lakukan, tapi nggak bisa kita lakukan. Apakah firmannya salah? Coba, apakah firmannya salah? Enggak. Ini memang peraturan dulu memang pernah ada, dan zaman itu memang relevan dilakukan oleh orang Israel, karena orang Israel adalah budak yang keluar dari Mesir. Sehingga Allah, ini tujuannya jelas, pelan-pelan ya. Bilangan 10 ayat 1. Kita baca mulai pusing bacanya. Kenapa? Karena ribetnya akan karuan. Bilangan 10 ayat 1. Tuhan berfirman kepada Musa, buatlah 2 nafirim dari perak tempaan harus kau buat itu, supaya dipergunakan untuk memanggil umat Israel dan untuk menyuruh laskar-laskarnya berangkat. Kalau kita dengar kalimat Tuhan berfirman, berarti itu penting kan? Penting. Tapi bisa dilakukan lagi nggak di sini sekarang? Harus ada nafi dari perak untuk mengumpulkan laskar-laskar Israel. Bisa nggak dilakukan? Nggak bisa. Ya kan? Bilangan 15 ayat 16. Bilangan 15 ayat 16. Satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Tekankan lagi, satu hukum dan satu peraturan berlaku bagi kamu dan bagi orang asing yang tinggal padamu. Berarti apa? Semuanya dilakukan. Ya, bilangan 19 ayat 20. Ayo tak ajak baca firman Tuhan hari ini kita. Bilangan 19 ayat 20. Bilangan 19 ayat 20. Tetapi orang yang telah najis dan tidak menghapus dosa dari dirinya, orang itu harus dilenyapkan dari tengah-tengah jemaat itu, karena ia telah menajiskan tempat kudus Tuhan. Air pentahiran tidak ada disiramkan padanya, jadi ia tetap najis. Orang yang najis tidak menghapus dosa dari dirinya, ia harus diapakan? Lenyapkan. Kenapa dilenyapkan? Karena apa? Air pentahiran tidak disiram padanya. Ada nggak air untuk pentahiran hari ini? Kalau kita mengikuti Taurat ini, nggak ada. Di mana kita harus posisinya? Dihukum mati, dilenyapkan. Wes ini tak baca segini aja supaya saudara nggak terlalu tambahin deh wes. Ulangan 12 ayat 2 sampai ayat 5. Ulangan 12 ayat 2 sampai 5. Kamu harus memusnahkan sama sekali segala tempat di mana bangsa-bangsa yang daerahnya kamu duduki itu beribadah kepada Allah mereka, yakni di gunung-gunung yang tinggi, di bukit-bukit, dan di bawah setiap pohon yang rimbun. Stop dulu aja. Kita harus memusnahkan tempat-tempat ibadahnya orang lain. Berani saudara? Coba kalau kita melihat tiganya, coba. Apa yang harus kita lakukan? Mezbah mereka kamu harus robohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan, tiang-tiang berhala mereka kamu bakar habis, patung-patung Allah mereka kamu hancurkan, dan nama mereka kamu hapuskan dari tempat itu. Bisa nggak ini kita melakukan ini hari ini? Ini perintah. Coba misalnya Pak Joni tiba-tiba, Pak Joni lihat ada orang mezbah mereka dirobohkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukkan. Pergi ke Bali, apa yang terjadi? Ada namanya perang kubutan kedua. Dulu lawan Jepang, sekarang lawan orang Kristen. Orang-orang yang mentaati hukum Taurat jadi orang-orang seperti itu. Tiap lihat ibadahnya orang lain jadi jahat. Bahkan yang lebih ekstrim lagi, orang-orang terus dilenyapkan, ditumpas dengan habis. Jangan kamu berbuat seperti itu terhadap Tuhan Allahmu. Tetapi tempat yang akan dipilih Tuhan Allahmu dari segala sukumu sebagai kediamannya untuk menegakkan namanya di sana, tempat itulah harus kamu cari dan kesanalah harus kamu pergi. Jadi orang Israel hanya menghapus satu tempat di mana ada takut dan di mana Tuhan milih. Tempatnya di mana pada zaman sekarang? Yerusalem. Kita kalau beribadah nggak bisa di sini lagi, harus ke Yerusalem. Kan nggak masuk akal itu firman ini. Tapi kenapa ditulis? Gak apa-apa ini pelan-pelannya. Kemudian ulangan 13 ayat 6. Ini lebih serem ini sampai 9 tadi. Setelah itu kita beralih.
Ulangan 13 ayat 6 sampai 9. Apabila saudaramu laki-laki, anak ibumu atau anakmu laki-laki atau anakmu perempuan atau istrimu sendiri atau sahabat karibmu membujuk engkau diam-diam, katanya, mari kita berbakti kepada Allah lain yang tidak dikenal olehmu ataupun oleh nenek moyangmu. Salah satu Allah bangsa-bangsa sekelilingmu, baik yang dekat padamu maupun yang jauh daripadamu, dari ujung bumi ke ujung bumi. 8 ini serem ini. Maka janganlah engkau mengalah kepadanya dan janganlah mendengarkan dia. Janganlah engkau merasa sayang kepadanya. Janganlah mengasihi dia dan janganlah menutupi salahnya. Ini mengerikan. Tetapi bunuhlah dia. Pertama-tama tanganmu sendirilah yang bergerak untuk membunuh dia, kemudian seluruh rakyat. Serem nggak seperti ini? Nggak boleh lagi diterapkan seperti ini. Padahal ini suatu ketetapan. Yang gampang sekarang, Ulangan 14 ayat 3 mengenai binatang haram dan tidak haram. Ulangan 14 ayat 3. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kejijian. Yes, itu aja. Janganlah engkau memakan sesuatu yang merupakan kekejian. Saudara baca lagi, apa itu kekejian? Karena kodok nggak boleh, kepiting nggak boleh, belut nggak boleh, babi nggak boleh. Saudara harus melenyapkan dari gara-gara makanan. Bisa nggak diterapkan lagi itu? Makanya kalau mau cari mati, ikuti hukum Taurat. Pasti saudara mati hari ini. Ya. Mengenai pakaian diatur. Nih. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Ulangan 22 ayat 5. Seorang perempuan janganlah memakai pakaian laki-laki, dan seorang laki-laki janganlah mengenakan pakaian perempuan, sebab setiap orang yang melakukan hal ini adalah kekejian bagi Tuhan Allahmu. Bisa nggak diterapkan lagi? Matias nggak boleh berbicara panjang. Menurut hukum Taurat, apa yang terjadi? Itu suatu kekejian. Coba. Hukum Taurat hari ini ternyata kalau kita melakukan ini, kita semuanya mati semua hari ini. Ya. Malah ada ayat penguatnya begini, Ulangan 28 ayat 58 tadi. Ulangan 28 ayat 58. Ulangan 28 ayat 58. Jika engkau tidak melakukan dengan setia segala perkataan hukum Taurat yang tertulis dalam kitab ini, dan engkau tidak takut akan nama yang mulia dan dahsyat ini, yakni akan Tuhan Allahmu, Ayat 9-nya. maka Tuhan akan menimpakan pukulan-pukulan yang ajaib kepadamu dan kepada keturunanmu, yakni pukulan-pukulan yang keras lagi lama dan penyakit-penyakit yang jahat lagi lama. Serem nggak lagi? Peraturan ini seolah-olah harus saudara jalani semuanya. Nah sekarang kita coba. Saudara sekarang mau mati, ikuti peraturan ini. Tuhan itu menyiapkan sesuatu nggak? Tadi Allah peduli nggak hari ini? Allah itu sangat peduli dengan kita hari ini. Dia siapkan, ya, suatu apa yang dia siapkan? Kita baca sekarang. Yang namanya ketentuan dan peraturan itu apa? Yang namanya perjanjian apa? Kita baca sekarang tengah-tengahnya ya. Sebelum kita melakukan, tapi kalau kita melakukannya kita akan mati. Kita nanti di tengah-tengah ini berdiri sebentar. Apa yang maksudnya ketetapan, apa namanya peraturan, apa namanya perjanjian. Ulangan 4:12. Ini mana kategorinya ketentuan, mana kategorinya peraturan, mana kategorinya perjanjian. Ulangan 4 ayat 12 dan 13. Ulangan 4 ayat 12 dan 13. Lalu berfirmanlah Tuhan kepadamu dari tengah-tengah api. Suara kata-kata kamu dengar, tetapi suatu rupa tidak kamu lihat, hanya ada suara. Dan ia memberitahukan kepadamu perjanjian yang diperintahkannya kepadamu untuk dilakukan, yakni ke-10 firman, dan ia menuliskannya pada 2 loh batu. Yang namanya perjanjian itu tidak bisa dibatalkan sama Tuhan. Perjanjiannya adalah 10 perintah Taurat, 10 hukum yang ditulis di loh batu. Itu perintah, itu perjanjian, tidak akan dibatalkan. Ya, di luar itu, Ulangan 4 ayat 1.
Yang kedua. Ulangan 4 ayat 1 sampai 2. Maka sekarang hai orang Israel, dengarlah ketetapan dan peraturan yang kuajarkan kepadamu untuk dilakukan, supaya kamu hidup dan memasuki serta menduduki negeri yang diberikan Tuhan kepadamu oleh Tuhan Allah nenek moyangmu. Janganlah kamu menambahi apa yang kuperintahkan kepadamu, dan janganlah kamu menguranginya. Dengan demikian kamu berpegang pada perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan kepadamu. Coba, ini disebutkan sama Musa begini. Maka sekarang hai orang Israel, dengarkan ketetapan dan peraturan. Ketetapan dan peraturan itu yang mana? Yang nggak boleh ditambahin, nggak boleh dikurangi. Itu tadi ada di imamat, ada di keluaran imamat dan bilangan. Itu berbagai ketetapan dan peraturan. Ya, tapi perjanjian cuma ada 10 tadi. Keluaran 34 ayat 28. Supaya saudara tahu, oh ternyata perjanjian itu nggak berubah, tapi ketetapan dan peraturan itu bisa berubah. Di Keluaran 34 28. Keluaran 34 ayat 28. Dan Musa ada di sana bersama-sama dengan Tuhan 40 hari 40 malam lamanya, tidak makan roti dan tidak minum air. Dan ia menuliskan pada loh itu segala perkataan perjanjian, yakni ke-10 firman. Yang namanya perjanjian itu hanya 10 firman itu tadi. Di luar itu ketetapan dan peraturan. Ya. Contoh lagi kalimatnya, ya. Bilangan 27 sudah saya bacakan aja. Apabila ayahnya dan tidak mempunyai saudara laki-laki, maka haruslah kamu memberikan milik pusakanya kepada kerabat yang terdekat di antara kaumnya supaya dimilikinya. Itulah yang harus menjadi ketetapan hukum. Berarti yang tadi kita baca tadi panjang lebar itu adalah ketetapan dan peraturan. Contoh peraturan, Keluaran 21 ayat 1. Jadi saudara bisa membaca, oh ternyata ada 3 hal: perjanjian, ketetapan, dan peraturan. Mana yang boleh berubah? Keluaran 21 ayat 1. Inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka. Nah, saudara baca sendiri nanti. Banyak peraturan-peraturan. Ya, perjanjian tidak bisa berubah. Tapi ketetapan dan peraturan bisa dirubah. Siapa yang berhak merubah ketetapan dan peraturan? Oke, di mana perubahannya? Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Efesus 2 ayat 15. Sebab dengan matinya sebagai manusia, ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya, untuk menciptakan keduanya menjadi satu manusia baru di dalam dirinya, dan dengan itu mengadakan damai sejahtera. Tuhan itu tahu, Allah itu peduli dengan saudara hari ini. Kalau kita mengikuti peraturan perjanjian lama, kan nggak bisa kan? Apa yang dibatalkan sama Tuhan? Perjanjiannya atau ketetapan dan peraturannya? Yang dibatalkan adalah hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Terus, nah sekarang kalau itu dibatalkan perintah dan ketentuannya, yang namanya hukum Tauratnya, yang namanya perjanjiannya di mana sekarang? Kita baca, ini pelan-pelan kita baca supaya kita mengerti. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10 kita baca satu persatu, berhenti Pak Julia. Ibrani 8 ayat 8. Ibrani 8 ayat 8 sampai 10. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikianlah firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan kaum Yehuda. Ya kan? Ayat 9 yang saya baca ya. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar dari tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia dengan perjanjianku, dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Berarti orang Israel sendiri pun nggak sanggup melakukan hukum ini. Orang Israel pun nggak sanggup, sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku. Makanya ayat 10 muncul. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikianlah firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin.
Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel sesudah waktu itu. Demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dan akal budi dalam akal budi mereka dan menuliskan dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umat. Di mana 10 perintah yang dilakukan oleh Tuhan? Ditulis sekarang. Perjanjiannya di dalam hati kita. Makanya perintah jangan membunuh, semua seluruh penduduk dunia mengakui bahwa itu perintah Tuhan dan itu dilarang. Mana ada negara boleh membunuh seseorang? Tidak ada. Karena semua perintah itu dimasukkan ke dalam hati dan akal budi manusia. Makanya seluruh negara tidak ada suatu peraturan yang melegalkan pembunuhan. Kenapa? Karena perintah itu sudah dimasukkan, perjanjian tersebut dimasukkan dalam akal budi mereka. Ya. Ibrani 10 ayat 16. Ibrani 10 ayat 15 dan 16. Ibrani 10 ayat 15. Mulai 14 ya, mulai 14. Ibrani 10 ayat 14 sampai 16. Sebab oleh satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Betul. Sebab satu korban saja ia telah menyempurnakan untuk selama-lamanya mereka yang ia kuduskan. Siapakah mereka ini? Kita hari ini. Oleh korban yang apa? Korban apa yang bisa memuduskan kita hari ini? Kematian Kristus. Ya. 15. Dan tentang hal itu Roh Kudus juga memberi kesaksian kepada kita. Sebab setelah ia berfirman, inilah perjanjian yang akan kuadakan dengan mereka sesudah waktu itu. Ia berfirman pula, aku akan menaruh hukumku di dalam hati mereka dan menuliskannya dalam akal budi mereka. Jadi setelah jelas ya, hukum tersebut sudah dimasukkan dalam hati dan pikiran saudara. Tapi bukan ketetapan dalam peraturan yang mana tadi. Kalau saudara mengikuti hukum Taurat, kan tidak bisa hidup misalnya. Makanya Tuhan Allah itu peduli. Dia tahu pergumulan kita hari ini. Makanya dia berikan perjanjian baru. Nah sekarang, kalau saudara mau mati, ikuti perjanjian lama. Ikuti segala ketetapan dan peraturannya. Jangan berubah. Pasti saudara mati. Sekarang, dengan perjanjian baru, apa yang akan kita tawarkan kepada seseorang? Apa yang kita tawarkan kepada saudara sekalian? Baru ini kita mulai tahu, oh ternyata kita nggak bisa mengikuti perjanjian lama ini. Kita nggak bisa mengikuti ketetapan dan peraturannya. Ketetapan dan peraturannya termasuk ada sebut di sini tadi. Itu yang saya sebutkan peraturan-peraturan. Ada nggak peraturan perjanjian lama yang diterapkan bagi di gereja ini? Apa? Nah, berlaku nggak hari ini? Bisa berlaku nggak? Nggak bisa berlaku, karena sudah dibatalkan ketentuan dan peraturan tersebut. Tapi sebagai gantinya lebih berat. Nanti bulan depan temanya itu ya. Saya akan ngomong sama Bu Matias dulu. Kemudian di perjanjian baru, apa yang harus dikabarkan hari ini? Saudara cari ya di perjanjian lama ya. Tidak ada satupun kalimat yang pernah menjanjikan tentang kehidupan yang akan datang. Coba. Seluruh perjanjian lama saudara baca dari Kejadian sampai Maleakhi, tidak ada satu janji tentang kebangkitan saudara. Jadi kalau saudara mengikuti perjanjian lama, saudara nggak dapat yang namanya jadi kebangkitan. Kita sekarang mau cari hidup kan? Kalau kita cari hidup, kita baca sekarang Lukas 20 ayat 24. Apa yang harus kita beritakan hari ini di gereja-gereja? Apa yang harus kita umumkan hari ini? Lukas 20 ayat 34. Lukas 20 ayat 34. Jawab Yesus kepada mereka, orang-orang dunia ini kawin dan dikawinkan. Kalimat. Tetapi mereka yang dianggap layak untuk mendapat bagian dalam dunia yang lain itu dan dalam kebangkitan dari antara orang mati tidak kawin dan tidak dikawinkan. Sebab mereka tidak dapat mati lagi. Mereka sama seperti malaikat-malaikat dan mereka adalah anak-anak Allah karena mereka telah dibangkitkan. Yesus mengajarkan suatu perjanjian baru. Apa isi perjanjian baru? Isinya adalah kebangkitan. Yohanes 11:25 sampai 26. Ini janjinya Tuhan. Baru kita Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Yohanes 11 ayat 25 sampai 26. Jawab Yesus,
Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Dan setiap orang yang hidup dan yang percaya kepadaku tidak akan mati selama-lamanya. Percayakah engkau akan hal ini? Kalau saudara tanya, percayakah engkau akan hal ini? Apa jawab? Saya percaya. Tugas kita hari ini, saudara dan saya, meyakinkan orang lain, meyakinkan semua ini akan adanya apa? Kebangkitan. Cara meyakinkannya gimana sekarang? Apakah dengan berkat-berkat dengan cara meyakinkan dengan orang supaya orang yang percaya dengan apa? Buah pertobatan yang saudara lakukan. Buah pertobatan itulah yang bisa meyakinkan mereka bahwa ada perubahan yang signifikan dari saudara. Sehingga apa? Orang itu yakin bahwa ada suatu perjanjian yang baru, yang berbeda, yang tidak dunia tawarkan, tapi yang Yesus tawarkan. Bukan buah pelayanan, buah pertobatan kita yang bisa dilakukan sama setiap orang. Siapapun bisa melakukan supaya orang percaya, oh ternyata ada perubahan. Setelah mengikut Kristus ada perbedaan. Buah pertobatan yang bisa dinilai. Kalau buah pelayanan, saudara kalah sama orang-orang yang hebat-hebat. Buah pelayanan itu orang bisa bernubuat, orang bisa melakukan mujizat, orang bisa buka gereja yang besar. Saudara nggak bisa lakukan itu. Tapi ternyata itu pun tidak dituntut sama Tuhan. Yang dituntut adalah jadi hasilkanlah buah pertobatan. Bagaimana kita meyakinkan sama orang akan adanya kehidupan yang akan datang kalau kita tidak menunjukkan buah pertobatan? Banyak orang Kristen hari ini takut mati hari ini. Yang dikorbankan dunia. Padahal kalau Yesus Kristus yang dia korbankan, yang dia sirihkan, ojo takut dengan kematian. Jangan takut dengan kematian. Loh, kalau pengkhotbahnya takut mati, jangan khotbah. Karena apa? Di sini kita harus radikal. Radikalnya apa? Kita nggak takut lagi dengan kematian, karena kita yakin ada kebangkitan itu. Itu yang kita ajarkan sama orang-orang terus. Jangan takut berpisah sama suami, jangan takut berpisah sama istri. Nanti kita ketemu. Supaya kita nggak berpisah, bagaimana caranya? Hidup kudus. Supaya kita menjadi anak-anak Allah di sana. Hidup berbaik, hidup mendengarkan firman Tuhan sesuai dengan yang Yesus ajarkan. Supaya apa? Supaya kita dibangkitkan. Kita nggak takut mati lagi. Karena apa? Kita yakin itu dibangkitkan. Yang berdiri di mimbar harus yakin dia tidak boleh ragu-ragu tentang kematian. Kalau dia ragu-ragu tentang kematian, berarti dia mengikuti hukum Taurat. Perjanjian baru mengajarkan apa? Jangan takut dengan kematian. Sampai Paulus ngomong apa? Mati adalah keuntungan, tapi hidup harus memberikan buah. Ya, yuk. Rasul siapa yang mengajarkan tentang kebangkitan? Kita baca Kisah Rasul 1:22. Kisah Para Rasul 1 ayat 22, yaitu mulai dari baptisan Yohanes sampai hari Yesus terangkat ke sorga meninggalkan kami, untuk menjadi saksi dengan kami tentang kebangkitannya. Tentang kebangkitannya, ya kan? Kesaksian hari ini yang kita omongkan sama orang-orang, ojo takut. Kematian yang paling menghantui kita hari ini. Sekarang ya, hari-hari ini yang saudara takutkan apa sih? Pasti kematian, bukan kehilangan harta. Pasti kematian. Bisa enggak aku bangkit? Itu yang jadi pertanyaan sekarang. Nah, kita hari ini yang berdiri di sini, saudara-saudara hari ini, sudah harus berani meyakinkan orang-orang jangan takut dengan kematian, karena ada kebangkitan itu. Makanya Rasul Paulus protes sama orang-orang zaman dulu, karena orang Saduki nggak percaya adanya kebangkitan, orang Farisi nggak percaya adanya kebangkitan. Karena apa? Tidak pernah diajarkan di Perjanjian Lama, tidak pernah diajarkan di hukum Taurat akan adanya kebangkitan. Nih, Kisah Rasul 2:31, khotbahnya Petrus nih, sampai 32. Kisah Rasul 2:31 dan 32. Saya bacakan. Kisah Para Rasul 2 ayat 31 sampai 32. Karena itu ia telah melihat ke depan dan telah berbicara tentang kebangkitan Mesias ketika ia mengatakan bahwa dia tidak ditinggalkan di dalam dunia orang mati dan bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah
dan tentang hal itu kami semua adalah saksi. Ini adalah yang diberitakan oleh Petrus, ya kan? Tentang apa? Kebangkitan Mesias, bahwa dia tidak tinggalkan dalam dunia orang mati, bahwa dagingnya tidak mengalami kebinasaan. Yesus inilah yang dibangkitkan Allah, dan tentang hal itu kami adalah semua adalah saksi. Kisah Rasul 4 ayat 2. Sampai orang-orang itu marah gara-gara ini. Kisah Para Rasul 4 ayat 2. Orang-orang itu sangat marah karena mereka mengajar orang banyak dan memberitakan bahwa dalam Yesus ada kebangkitan dari antara orang mati. Orang-orang marah gak? Orang Farisi dan orang-orang Saduki marah karena mereka tidak pernah mendapat janji selama ini di perjanjian lama. Makanya mereka ngamuk. Kalau begitu gak ada namanya kebangkitan. Bahkan tentang berkat-berkat. Karena perjanjian lama, kalau orang melakukan hukum Taurat akan diberkati. Tapi perjanjian baru beda urusannya. Yang diberitakan adalah tentang kebangkitan. Ayat 33-nya Pak Juli. Kisah Rasul 4:33, ayat 33. 4 atau yang 33. Kisah Para Rasul 4 ayat 33. Dan dengan kuasa yang besar rasul-rasul memberi kesaksian tentang kebangkitan Tuhan Yesus, dan mereka semua hidup dalam kasih karunia yang melimpah-limpah. Kenapa rasul-rasul disertai dengan kuasa yang begitu besar oleh Roh Kudus? Karena yang dia beritakan adalah kebangkitan Tuhan Yesus. Kalau kita beritakan perjanjian lama, ada kuasanya? Coba. Kalau kita beritakan tentang perjanjian lama, hukum-hukum, ketentuan dan peraturan yang sudah berubah, ada kuasa? Nggak ada kuasa. Yang punya kuasa hanya tentang pemberitaan kebangkitan tentang Yesus Kristus. Ini Petrus, Kisah Rasul 17 ayat 18. Kisah Rasul 17. Petrus sudah, saudara yakin ya, Rasul Petrus ya, yang dia beritakan adalah kebangkitan. Paulus ayat 18. Kisah Para Rasul 17 ayat 18. Dan juga beberapa ahli fikir dari golongan Epikuros dan Stoa bersoal jawab dengan dia, dan ada yang berkata, apakah yang hendak dikatakan si Peleter ini? Tetapi yang lain berkata, rupa-rupanya ia adalah pemberita ajaran dewa-dewa asing, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitannya. Selalu yang diberitakan Yesus dan kebangkitan, bukan Yesus dan mujizatnya, ya kan? Selalu yang diberitakan, yang selalu ditulis, sebab ia memberitakan Injil tentang Yesus dan tentang kebangkitan. Karena memang tidak ada kebangkitan di perjanjian lama, hanya ada di perjanjian baru. Sampai-sampai Paulus itu meyakinkan dengan orang-orangnya bahwa bagaimana orang bisa bangkit. Kisah Rasul 24 ayat 15. Dengan pertobatan dirinya tadi, dengan dua pertobatan itulah diyakinkan orang-orang. Kisah Rasul 24 ayat 15 dan 16. Maaf hari ini kita baca firman hari ini banyak supaya saudara mengerti. Ya. Kisah Para Rasul 24 ayat 15 sampai 16. Aku menaruh pengharapan kepada Allah sama seperti mereka juga, bahwa akan ada kebangkitan semua orang mati, baik orang-orang yang benar maupun orang-orang yang tidak benar. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia. Nah, Paulus itu ngomong, memang memang ada pengharapan. Mereka juga akan dibangkitkan semua orang mati, baik orang benar dan orang tidak benar. Tapi untuk diyakini. Sebab itu aku senantiasa berusaha untuk hidup dengan hati nurani yang murni di hadapan Allah dan manusia, supaya pada waktu dibangkitkan bukan untuk diyakini, tapi untuk diberikan kehidupan yang benar. Rasul Paulus itu selalu jelas banget nulisnya ya. Dia tulis juga untuk jemaat-jemaat di Roma 6 ayat 5. Makanya ini penting banget. Perjanjian lama sama hukum-hukum dan ketentuan-ketentuannya tidak dibahas. Tapi titik beratnya adalah Roma 6 ayat, untuk jemaat di Roma, dia tulis apa? Roma 6 ayat 5. Roma 6 ayat 5. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Apa yang diajarkan untuk jemaat Roma? Jangan khawatir. Kita akan sama. Kita akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya. Kita juga akan menjadi satu dengan apa yang sama dengan kebangkitannya. Untuk jemaat Roma, Paulus tahu manusia pasti mati. Yesus juga mati kan? Tapi Yesus dibangkitkan. Kita pun juga sama.
kita akan dibangkit. Amen. Untuk jemaat Korintus 1 Korintus 15 ayat 12. 15 ayat 12 sampai 14. 1 Korintus 15 ayat 12 sampai 14. Jadi bila mana kami beritakan bahwa Kristus dibangkitkan dari antara orang mati, bagaimana mungkin ada di antara kamu yang mengatakan bahwa tidak ada kebangkitan orang mati? Kalau tidak ada kebangkitan orang mati, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Tetapi andai kata Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah pemberitaan kami dan sia-sialah juga kepercayaan kamu. Untuk jemaat di Korintus dia mau apa juga? Akan ada kebangkitan. Akan ada kebangkitan. Jadi jangan takut. Ya kan? Sudah kita di Roma, sudah di Korintus. Lihat di Galatia sekarang, Galatia 1 ayat 1. Galatia 1 ayat 1. Dari Paulus seorang rasul, bukan karena manusia, juga bukan oleh seorang manusia, melainkan oleh Yesus Kristus dan Allah Bapa yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati. Selalu Paulus ajarkan. Itu berarti akan adanya kebangkitan. Akan adanya kebangkitan. Untuk jemaat di Efesus 1:18 sampai 21. Saya bacakan derajatnya dulu ya, supaya cepat. Efesus 1 ayat 18 sampai 21. Dan supaya yang menjadikan mata hatimu terang, agar kamu mengerti pengharapan apakah yang terkandung dalam panggilannya, betapa kayanya kemuliaan bagian yang ditentukannya bagi orang-orang kudus, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya, sesuai dengan kekuatan kuasanya yang dikerjakannya di dalam Kristus dengan membangkitkan dia dari antara orang mati dan mendudukkan dia di sebelah kanannya di sorga, jauh lebih tinggi dari segala pemerintah dan penguasa dan kekuasaan dan kerajaan dan tiap-tiap nama yang dapat disebut, bukan hanya di dunia ini saja, melainkan di dunia yang akan datang. Sekali lagi kita tuh Paulus ini menerangkan, jangan takut dengan kematian. Sekarang menuju di Filipi 3 ayat 10. Filipi 3 ayat 10. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya. Ya. Yang ku kehendaki ialah mengenal dia, mengenal Yesus dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana akan aku menjadi serupa dengan dia dalam kematiannya dan dalam kebangkitannya. Paulus itu nulis terus. Untuk di Kolose apa ceritanya dia? Kolose 1:18. Kolose 1:18 saya bacakan ya. Ia adalah kepala tubuh, yaitu jemaat, ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dari segala sesuatu. Kolose 3 ayat 1-nya. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Saudara mau cari perkara di atas atau cari perkara di bawah? Perkara di bawah itu perjanjian lama dan hukum Taurat dan ketentuan dan peraturan. Tapi perkara di atas, perkara urusan dengan roh. Ayo, pilih mana ini sekarang? Makasih. Ya, Kolose 3 ayat 1. Saya ulangi bacanya ya. Pak Juli tolong baca, terasa lebih dulu. Kolose 3 ayat 1. Karena itu, kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Mau cari perkara di atas atau yang di bawah? Yang di atas itu perkara-perkara surga. Yang di bawah perkara-perkara apa ya? Dunia. Perkara dunia isinya ada di ketentuan dan peraturan. Saudara mau cari mana sekarang? Mau cari mati atau cari hidup? Cari hidup ya, kita teruskan. Jemaat Tesalonika 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. 1 Tesalonika 4 ayat 14. Karena jikalau kita percaya bahwa Yesus telah mati dan telah bangkit, maka kita percaya juga bahwa mereka yang telah meninggal dalam Yesus akan dikumpulkan Allah bersama-sama dengan Dia. Nah, amin. Kita ini bakal dibangkitkan dan berkumpul bersama-sama dengan Yesus Kristus. Itu juga Pak Matias, nanti kita akan ketemu. Kita akan ketemu sebagai anak Allah. Kita semua nanti. Kalau saudara memikirkan perkara yang di atas,
kita akan ketemu. Tapi kalau saudara mikir perkara yang di bawah, saudara ketinggalan, ya. Bahkan untuk muridnya Timotius, dia pesankan apa? 2 Timotius 2 ayat 8. 2 Timotius 2 ayat 8. Ingatlah ini, Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati, yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Apa yang diberitakan? Yesus Kristus yang telah bangkit dari antara orang mati dan yang telah dilahirkan sebagai keturunan Daud, itulah yang kuberitakan dalam Injilku. Jadi apa yang harus diberitakan di sini? Tempat ibadah ini, gereja ini, yang diberitakan adalah apa? Kebangkitan. Bagaimana kita memikirkan perkara-perkara di atas. Kalau memikirkan perkara-perkara di bawah, bukan gereja tugasnya. Gereja tidak bertugas memikirkan perkara-perkara dunia. Yang bertugas memikirkan perkara-perkara dunia itu orang lain. Suatu agama yang tidak mendapatkan janji kebangkitan, dia pikirkan perkara-perkara di bawah. Tapi kita sekarang dengan perjanjian yang baru, Tuhan suruh apa? Carilah perkara yang di atas, di mana Tuhan Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Jadi apa isinya yang kita cari hari ini? Perkara-perkara surga. Susah dunia, tidak masalah. Mau apapun dunia tidak masalah. Yang penting aku mati masuk surga dalam kehidupan. Itu yang paling penting. Ya. Dengan adanya begini, kita hari ini makin hari makin kuat sebagai apa persekutuan yang indah. Jangan lihat gerejanya dulu. Ini hanya tempat berkumpul, dan untuk membawa kita kepada memikirkan perkara-perkara di atas. Ya, di mana saudara bisa bertumbuh bersama Yesus, bersama umatnya. Itu persekutuan yang indah. Kalau ada satu yang jatuh, kita akan saling nolong semua. Saudara nggak akan temukan di gereja yang besar. Tapi di tempat ibadah seperti ini, kita bisa mengetahui satu sama lain. Kalau ada satu yang mau masuk, pasti umatnya cari. Ya kan? Terjadi tolong menolong, terjadi hubungan, ya, antara gembala dan domba, terjadi hubungan yang indah. Ya, bukan diperas, bukan diapa-apakan, ya. Ingat dong. Pamungkasnya adalah di Wahyu 20 ayat 5. Tetapi orang-orang mati yang lain tidak bangkit sebelum berakhir masa yang 1000 tahun. Inilah kebangkitan pertama. Kita semua di seluruh agama menyanyikan apa? Hari ini mereka berkata, memang ada kebangkitan nanti, tapi untuk dihakimi. Ada kebangkitan untuk apa? Dihakimi. Kita sudah berbeda. Hari ini kita nggak mau dihakimi. Kita mau dibangkitkan untuk meraih mahkota kehidupan. Itu yang harus kita ajarkan hari ini. Terus menerus. Umatnya sudah ajarkan untuk pada jemaat. Ayo kita sama-sama berpikir perkara yang di atas. Sudah jangan berpikir masalah yang di bawah lagi. Surga itu di atas. Yang di bawah itu perkara-perkara bumi. Berapa banyak hari ini gereja sudah beralih menjadi ahli-ahli ekonomi, menjadi orang-orang yang memberkati. Seakan-akan di gereja itu bisa mendapat berkat jasmani. Harusnya gereja beralih fungsi, kembali seperti sedia kala, seperti yang Rasul Paulus, Rasul Petrus ajarkan, bahwa kabarkan akan adanya kebangkitan. Pikiran perkara yang di atas. Itu toh sih. Sudah ada lain. Kalau kita masih berkutat pikiran yang di bawah, perkara yang di bawah, Yohanes ngomong apa? Kalian itu antikristus. Kalau kalian tidak pernah memberitakan tentang surga, tidak pernah memberitakan tentang bagaimana caranya ke surga, kalian sama dengan antikristus. Kita sama dengan antikristus. Kenapa? Karena yang kita beritakan bukan tentang surga, tentang bagaimana mencapai ke surga. Yang kita beritakan hari ini di mana? Susah kan? Ayo kita berkati. Ayo ada masalah kan? Ayo puasa. Kan urusan-urusan itu toh. Harusnya kita hari ini punya masalah, nggak punya masalah ke gereja untuk diberi kekuatan apa? Kita ini jangan berpikir lagi perkara-perkara yang di bawah. Hanya berpikir perkara di atas. Kesusahan hari ini semua orang cuma alami. Saya, saudara, umat dia semua ngalami. Kurang uang ya iya, pernah sakit ya iya. Itu masalah biasa, masalah yang di bawah. Semua orang ngalami. Tapi ada orang yang tidak ngalami. Apa itu? Perkara kebangkitannya. Itu yang kita ajarkan. Dengan bagaimana caranya?
yakin dengan diri kita dulu. Bu Matias yakin nggak akan dibangkitkan? Kita yakin nggak jemaat di sini dibangkitkan? Kalau saudara yakin, apa yang membuktikan bahwa saudara yakin? Buah pertobatanmu yang membuktikan saudara yakin. Sehingga saudara nggak takut lagi. Kapanpun aku dipanggil, aku siap. Kenapa? Karena aku yakin akan adanya kehidupan yang Tuhan Yesus janjikan. Itu yang harus kita berikan kekuatan pada orang-orang hari ini, supaya mereka apa? Tidak takut mereka untuk mengalami kematian. Kalau berkat dan lain-lain, dari yang lain, saya nggak ahli untuk memberitakan perkara-perkara di bawah. Saya mau nurut sama Tuhan Yesus, cari perkara yang di atas. Masih banyak yang harus kita pelajari, dan kita harus selalu belajar terus. Ngurus yang di atas saja nggak beres-beres, apalagi ngurus di bawah. Kalau kita ngurus di bawah nggak beres-beres, bisa ngurus yang di atas. Tapi kita harus punya pikiran seperti Kristus, beres dulu dengan yang di atas, yang di bawah masih bisa ngikutin. Tapi kalau kita beres yang di bawah, yang di atas nggak bisa beres, saudara tinggal. Ya, yang terpenting adalah apa? Kehidupan dan kebangkitan. Siapa yang mau mati, ikuti ketetapan dan peraturan perjanjian lama. Tapi siapa yang mau hidup, ikuti firman Tuhan, ikuti Yesus yang bicarakan, ikuti Rasul Paulus yang ajarkan, ikuti Petrus yang ajarkan. Selalu yang dia khotbahkan kebangkitan Yesus akan ada di surga. Ya, waktu saya habis. Tapi saya buat aja. Mohon maaf ya, sudah terlalu lama mungkin. Tapi saya bawa saudara mengerti bahwa ternyata ada berbagai peraturan yang sudah dibatalkan. Tapi perjanjiannya dibatalkan? Enggak. Perjanjiannya sudah dimasukkan dalam hati kita. Tidak pernah dibatalkan. Ketetapan dan peraturan yang dibatalkan. Ya. Kita sekarang sudah berpikiran kepada di atas itu. Tundukkan kepala. Bapak yang baik, terima kasih Tuhan atas segala sesuatu yang diberi kepada kami, sehingga kami hari ini mengerti Tuhan apa yang seharusnya kami cari di gereja, apa yang seharusnya kami cari dalam perjanjian-Mu yang baru Tuhan, bahwa Engkau menjanjikan kehidupan Tuhan. Itu yang kita takutkan Tuhan. Semua manusia takut akan kematian, tapi kami bersama jemaat di sini yakin Tuhan, karena Engkau Yesus Kristus Allah yang mati dan yang hidup kembali, dan kami pun akan merasakan suatu situasi yang sama. Terima kasih Bapak. Ajar kami untuk selalu takut akan Kau. Ajar kami untuk selalu mencari perkara-perkara di atas. Perkara yang di bawah Tuhan, ini akan mengikuti semuanya. Tapi kalau kami berkutat di masalah di bawah, kami tidak akan meraih surga itu tadi. Terima kasih Bapak. Hanya dalam nama Yesus Kristus Allah yang Maha Kudus, kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin.